Shalom Mamanginang semuanya yang diberkati Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Terlebih tamu kami yang datang dari distrik 18 Jabarteng Diye. Sebentar lagi kita akan mengikuti prosesi dan kebaktian sekaligus pelantikan panitia-panitia yang ada pada distrik 18 Jabarteng Diye. Perlu kami ingatkan Mamanginang semuanya, senantiasa kita menggunakan selalu masker yang sudah kita persiapkan. Jika ada yang ingin hendak mengganti masker yang baru, dapat diambil di bagian depan gereja kita. Demikian Mamanginang semuanya, kita akan memasuki prosesi. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu hari ini mensyukuri pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Engkaulah Kristus yang ditinggikan Allah, agar dunia ini tahu kepadamulah kami bersujud. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Marilah kita dengan sukacita memuji Tuhan. Bagi bumi
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu kemerajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, sehingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat untuk kita pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan kejahatan kami. Kami sering membangkitkan amarah-Mu dengan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Karena
firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tertulis dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih yang sedang mengikuti ibadah melalui live ini di rumah masing-masing dan yang berada di gereja ini sekaligus pada hari ini adalah pelantikan dari 3 kepengurusan dan 1 kepanitiaan. Atas nama seluruh pelayan penuh waktu kami mengucapkan Shalom, Horas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 43 sampai dengan 53, ayat 44 sampai dengan 53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa-bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini merupakan hari yang istimewa buat seluruh dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara?
karena hari ini juga bertepatan dengan saudara-saudara kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan ini sepertinya agak langka terjadi, bisa berdekatan tapi jika hari yang bersamaan sepertinya itu agak langka. Karena itu kita berdoa, kita berharap kiranya kebersamaan ini dengan dua agama besar di dunia ini, masa-masa Covid ini, ketika kita semua sujud bersama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita yang sedang merayakan Idul Fitri, kiranya ini mempermudah semuanya dan semuanya akan jauh lebih baik. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana saya katakan tadi, hari ini juga merupakan hari istimewa buat distrik kita karena 3 kepengurusan dan 1 panitia akan kita lantik hari ini di tempat ini di HKBP Bandung Marta Dinata. Kiranya peringatan ini, ibadah kita pada saat kenaikan Tuhan Yesus membuat kita, menggerakkan kita lebih semangat lagi karena Tuhan akan memberikan kuasanya buat kita semuanya saat nanti kita seiring dengan segala kegiatan kita. Jemaat yang terkasih, ada hal yang selalu terjadi dalam hidup seseorang tanpa dia sadari. Dan acap kali yang tanpa dia sadari itu yang selalu mendominasi hidupnya. Para murid tidak pernah berharap ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, mereka tidak pernah berharap akan dikunjungi oleh Yesus lagi yang sudah meninggal terkubur. Dan mereka tidak akan pernah terpikir lagi bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus yang sudah mati itu, yang sudah menderita itu. Ternyata saudara-saudara yang terkasih, apa yang tidak mereka pernah pikirkan dan harapkan itu terjadi dan justru itu merubah semuanya. Pertemuan selama 40 hari sebelum turunnya Roh Kudus, sebelum Yesus naik, adalah saat-saat yang begitu menentukan dalam kehidupan para murid-murid dan dunia ini bagi orang-orang yang percaya. Selama 40 hari itu adalah momen yang paling pas Yesus gunakan juga tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menguatkan setiap orang yang tawar hati. Pertemuan yang secara personal dari Yesus membuat semuanya berubah dari keputusasaan menjadi harapan, dari ketidakpastian menjadi sebuah kepastian, dari kekecewaan menjadi semangat. Ternyata saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang sudah meninggal itu, dia akan menyatakan dirinya, dan Yesus yang menyatakan dari dirinya bangkit itu, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jemaat yang terkasih, itulah yang kita rayakan pada saat ini. Kenaikan Yesus merubah segala pemahaman orang, merubah pemahaman para murid-murid dan orang-orang yang menyiksa dia, menangkap dia, bahkan kekesaran ketika itu. Kenaikan Yesus memberikan sebuah pengertian dan pemahaman baru akan konsep setelah meninggal. Dan itu akan memperjelas ketika Yesus berkata, "Aku akan mengutus kepadamu penolong untuk memberikan kuasa kepadamu." Jemaat yang terkasih, ketika Yesus menemui orang-orang yang dia kasihi, tentu tidak sangat mudah bagi Yesus meyakinkan itu. Dan para yang dia temui juga tentu sangat sulit untuk menerima itu. Yesus paham benar apa yang sedang terjadi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengerti bagaimana keadaan ketika itu. Tapi Yesus juga punya sesuatu tujuan. Karena dia harus meninggalkan orang-orang yang dia kasihi. Dia berikan keyakinan, dia berikan kemampuan, dan dia berikan kepastian. Ini yang kamu harus lakukan. Yesus yang naik ke surga menjadi titik tolak
keberangkatan para murid-murid menyaksikan tentang Dia. Yesus yang naik ke surga memberikan, yang kedua, Yesus yang naik ke surga memberikan sebuah kepastian akan arah setiap orang yang percaya. Yang ketiga, Yesus yang naik ke surga memberikan penolong, menjadi alat kuasa dari setiap orang yang Dia utus, menjadi saksi Kristus. Kata saksi, tentu kita paham benar apa kata saksi. Apa arti sebuah kata saksi? Yesus mengembalikan pemahaman mereka. Bukankah ini sudah saya katakan sebelumnya ketika kita bersama-sama dengan kamu? Bukankah ini saya sudah katakan sebelumnya dalam pengajaranku kepadamu? Yesus mengulangi apa yang sudah Dia katakan untuk memastikan bahwa Yesus itu adalah Dia yang sebelumnya, sebelum mati, dan Dia juga yang sesudah bangkit, bukan orang yang berbeda. Yesus mau merubah logika, cara berpikir mereka dengan keraguan mereka. Siapakah ini Yesus yang bangkit ini, yang hadir pada saat ini, yang duduk bersama dengan murid-murid? Bukankah itu yang sudah kuajarkan kepadamu, bahwa ini harus dikenapi? Dia kembalikan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, memang sesuatu hal yang sangat-sangat sulit untuk selalu mengembalikan kenangan-kenangan sebelumnya. Tetapi ternyata itu bisa mendukung atau menetapkan sesuatu apa yang sedang terjadi. Pengulangan-pengulangan akan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu akan memberikan semangat yang baru. Bahkan mungkin buat seseorang yang menyampaikan itu tidak ada gunanya, tapi buat para pendengar itu sangat berguna untuk memberikan keyakinan, untuk memastikan, oh iya betul, bukankah dulu seperti itu, sekarang juga seperti ini. Yesus mau memberikan sebuah pemahaman yang pasti buat para murid-murid bahwa saya tidak berbeda. Sama saja tujuannya, sama saja pengajarannya. Baik ketika Dia bersama-sama dengan mereka dalam jasmani atau tubuh seutuhnya, dalam pengajarannya, kebersamaannya dengan murid-murid, bahkan setelah Dia bangkit menyatakan dirinya pada saat itu, Dia sama saja tidak berbeda. Hanya posisinya, keadaannya yang berbeda. Dulu kamu seperti ini, sekarang kamu harus lebih matang, lebih dewasa menyikapi semuanya. Karena itu kamu jangan mudah berubah, jangan mudah bergeser, jangan mau tawar hati. Dia tetap sama. Walaupun ada sesuatu peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, bukankah manusia acap kali berubah ketika ada sesuatu peristiwa yang berbeda? Padahal Tuhan tidak berbeda, Dia tetap sama. Apapun peristiwanya itu, apapun yang dialami oleh manusia, bahwa Dia tetap sama, tidak pernah berubah. Bukan karena keadaan sudah berbeda, bukan karena situasi sudah berbeda, lalu Yesus akan berbeda. Tidak. Dia tetap sama. Dia mengatakan seperti itu. Ini yang saya lakukan. Pengalaman, perjalanan, itu yang acap kali membuat manusia semakin dewasa, matang, berpikir dan bersikap. Dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Lalu Yesus berkata, aku akan meninggalkan kamu. Tetapi saya meminta, sebelum datang penolong yang memberikan kamu kekuasaan untuk melakukan seperti yang saya lakukan, kamu mohon tinggal dulu. Dalam kisah para rasul 1, mereka tinggal bersama-sama para murid-murid Yesus. Di satu tempat mereka tidak pergi sampai hari ke-10 ketika roh yang dijanjikan itu turun atas mereka. Murid-murid itu bersama dengan ibu Yesus, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan bersama-sama dengan mereka. Mereka punya pengharapan yang begitu hebat dan mereka setia dengan penantian mereka seperti apa yang kata Yesus. Mereka melakukan itu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa begitu mudah Yesus meyakinkan mereka? Dalam tempo 40 hari semuanya bisa berbeda.
bisa berubah. Sementara 3 tahun bersama dengan murid-murid itu tidak mampu meyakinkan mereka. Bahkan kebersamaan dengan 33 tahun Yesus itu tidak mampu merubah dunia. Tapi 40 hari setelah kebangkitan itu mampu merubah pemahaman semuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika satu fase terlewatkan, lalu ada fase yang memang sama sekali di luar logika manusia, pemahaman mereka, itu justru mampu meyakinkan. Sentuhan, perkataan, pertemuan, tatap muka, bahkan makanan dan bahkan mujizat penyembuhan dan kebangkitan menghidupkan orang mati, itu tidak mampu membuat mereka yakin dan pasti akan keberadaan Yesus sebagai Mesias. Tetapi ketika dia datang bersama-sama dengan mereka, dengan terlampaui semua peristiwa atau fase yang pertama tadi, penderitaan, kematian, ternyata itu mampu merubah semuanya. Dan hidup manusia kadang seperti itu. Ketika kita sudah melewati semuanya, mampu mengatasi segala persoalan dan kerumitan hidup kita, itu akan merubah semuanya. Dan kesaksian kita yang paling baik adalah akan apa yang kita tampilkan dengan segala polemik kehidupan kita, penderitaan kita, persoalan kita. Yesus mampu melewati itu semua. Justru itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa bagi murid-murid dan dunia ketika itu. Orang yang bertahan dengan segala kesulitan tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus memberikan hujatan, justru itu menuntun orang lain. Itu Yesus tampilkan. Yesus tidak berkata, dunia ini salah menghakimi saya, dunia ini salah menyalibkan saya. Ternyata Allah saya, Bapa yang mengutus saya jadi pemenang. Dia punya kemampuan dan kelayakan untuk berkata seperti itu. Tetapi Yesus tidak pernah berkata dan berbuat seperti itu. Dan Yesus tidak menyalahkan dan meremehkan atau merendahkan orang lain ketika dia sudah melakukan itu. Dan acap kali ini juga penghambat bagi manusia dalam hidupnya, dalam perjalanannya. Ketika dia sudah melalui semuanya, dia mampu mengatasi segala kesulitannya. Dia bangkit dari keterpurukannya. Dia melebihi dari ekspektasi sebelumnya. Tapi acap kali keberhasilan tanda kutip itu menghantar dia bukan menjadi orang yang lebih baik, tetapi justru orang yang merasa lebih super dari yang sebelumnya. Sehingga itu menghambat dia untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Itu menghambat dia menjadi orang yang lebih terkenal dari yang sebelumnya. Sehingga itu yang memutus semuanya. Yesus tidak mau berbuat seperti itu. Dia berkata, inilah saya adalah Mesias yang kamu katakan. Bukan karena tidak seperti yang kamu harapkan, bahwa Mesias itu adalah Allah, Raja yang mampu berkuasa dan menaklukkan seluruh dunia dengan cara kekuasaan. Bukan Mesias yang duduk di istana dan duduk di tahta kerajaan. Bukan seperti itu. Menaklukkan tidak selalu harus melumpuhkan, membuat orang harus terkapar. Mengalahkan, biarkan dia menghakimi dirinya sendiri dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Yesus memberikan sebuah teladan yang terbaik bagi murid-murid sebelum dia meninggalkan dan naik ke surga. Yesus memberikan pesannya yang terakhir, kamu harus menjadi saksiku. Yesus memberikan sebuah kata yang terakhir sebelum dia meninggalkan, bahwa kamu harus punya kuasa. Yesus tidak menginginkan murid-muridnya dan orang yang percaya adalah orang yang lemah, orang yang kehilangan, orang yang ditinggalkan, orang yang tidak punya raja atau Tuhan. Yesus menginginkan mereka
para murid-murid menjadi saksi yang punya kekuatan yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Dan dia merindukan itu semua. Yesus menginginkan itu, bahwa siapapun pengikut Yesus yang percaya kepadanya harus punya kekuasaan juga. Tinggallah sesaat. Saudara-saudara, yang ketiga, ada sebuah perubahan besar dari para murid-murid. Ketika Yesus menuntun mereka ke Bukit Zaitun, lalu naik ke surga, lalu mereka melihat semua sampai menghilang. Ada sebuah perubahan. Mereka tidak kecewa ketika Yesus naik ke surga. Murid-murid tidak kecewa ketika Yesus meninggalkan mereka. Tetapi perubahan itu adalah mereka sangat-sangat bersuka cita. Apakah yang membuat para murid-murid itu begitu bersuka cita ditinggal oleh Yesus? Mereka tidak merasa kehilangan. Mereka tidak merasa bahwa sepertinya tidak dibutuhkan. Tetapi justru mereka bersuka cita ketika Yesus pergi dan naik ke surga. Jemaat yang terkasih, ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, alangkah sedihnya perasaan kita. Ketika kita berpisah dengan orang-orang yang mengasihi kita, kita merasa sepertinya tidak ada kesempatan yang lain untuk bertemu. Dan kita sangat-sangat merindukan itu. Dan itu lumrah dan wajar bagi kehidupan kita. Tapi para murid-murid, mereka sangat-sangat bersuka cita. Yang membuat mereka bersuka cita bahwa Yesus itu pergi dan naik ke surga adalah sebagai pemenang, sebagaimana yang dia katakan sebelum-sebelumnya. Bukan Yesus yang kalah. Yesus yang naik ke surga itu, sebagaimana yang sudah dia katakan sebelum-sebelumnya, adalah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus yang naik ke surga itu adalah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Lalu Yesus yang menang itu dan naik ke surga adalah Yesus yang menyediakan dan memberikan penolong pengganti dia, sehingga mereka punya kekuatan melebihi dari yang sebelumnya. Lalu mereka penuh dengan sukacita. Mereka ingin nyatakan bahwa kami punya kemampuan untuk itu, bahwa kami bisa berbuat untuk itu, dan kami harus melakukan itu. Apa yang kukatakan, apa yang kulakukan, katakanlah itu, saksikanlah itu. Bukan yang lain-lain. Kalau sebelumnya mereka hanya melihat dan menerima, mendengar dan menerima dari Yesus, sekarang tidak lagi. Katakan itu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, katakan itu. Dan itu menjadi pengutusan buat setiap orang yang percaya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah menjadi kesaksian kita yang terbaik bagi dunia ini, bukan yang lain-lain. Bagaimana pengalaman kita pribadi kepada Yesus dalam hidup kita? Bagaimana kita merasakan kehadiran Yesus dalam setiap gerak kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik dalam karir kita, baik dalam segala pergumulan kita. Adakah dia hadir di sana? Dan itu yang kita saksikan. Dan bagaimana kita mau menyaksikan itu? Yesus tidak menginginkan kita memberikan kesaksian di luar dari apa yang kita alami hidup bersama dengan dia. Sangat-sangat mudah Yesus mau minta kepada kita, apa yang kamu lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Dan itu juga menjadi kesaksian kita pada saat ini. Bagaimana saya punya pengalaman khusus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak punya pengalaman yang sama antara satu dengan yang lain tentang Tuhan kita. Dan kita tidak punya kesaksian yang sama antara satu dengan yang lain tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena kita punya pengalaman yang berbeda-beda.
Jangankan antar orang, dalam satu keluarga juga bentuk kesaksiannya tidak sama. Karena begitu banyaknya bentuk kesaksian, lalu kita akan semakin diperkaya. Dunia ini akan semakin diperkaya karena boleh melihat bagaimana Yesus yang kita saksikan itu melalui segala kehidupan kita. Bukankah kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana hebatnya perkembangan kekristenan awal atau mula-mula, gereja mula-mula, luar biasa. Dari yang sebelumnya adalah orang-orang yang dianggap melakukan ajaran sesat. Tetapi ketika murid-murid melakukan itu, semua bisa berubah. Karena kuasa Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Para murid-murid yang sebelumnya adalah orang-orang yang takut, yang mau lari dari kehidupannya, mengikut Yesus menjadi pekerja awal dari mereka. Semua bisa berubah menjadi orang-orang yang begitu gesit. Yang orang-orang yang sedang menunggu, akhirnya orang-orang yang berbuat, yang tidak mau berdiam diri, tetapi mereka selalu agresif, bertindak dan berbuat. Pikiran semuanya mampu merubah. Dan itulah makna kenaikan Yesus. Pada saat ini, mari menjadi saksi dari apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Hamak kadongan, nai naholongan, amanami, nanami, naposubulung saluhuna. Sadarion patupa utama pelantikan pengurus tabi pos pelayanan alih-alih sending HIV AIDS Ministry dohot panitia pesta perak. Hamak kamanginang. Ternyata distrik kita ini sebenarnya sudah berusia 26 tahun. Tepatnya pada tanggal 24 September 1995, distrik Jabar Tengdie diresmikan di tempat ini dengan hanya 6 resort. Seiring dengan perjalanan waktu, setelah 26 tahun, distrik Jabar Tengdie berjumlah 20 resort. Artinya selama 26 tahun ini, distrik ini bertambah 14 resort. Itu sungguh luar biasa. Dan itu semua adalah karya kesaksian kita di tempat ini. Seiring dengan itu, kita mau bersyukur dengan semua penyertaan Tuhan di distrik ini yang akan kita laksanakan nanti pada bulan September tahun ini. Yang seyogianya seharusnya ini adalah tahun 2020, tapi karena COVID semuanya bisa berubah. Kita mau mensyukuri Hamuak Kamanginang naposubulung saluna ruas nuria mulai sekolah minggu saat lansia. Ahado nabui benota rasa syukur kita di masa COVID ini. Apakah karena COVID kita harus berhenti tidak berbuat apa-apa, atau justru COVID ini kita pakai menjadi sebuah momen yang begitu berharga dan berarti sesulit apapun keadaan dunia ini, ketika gereja melakukan sesuatu seiring dengan protokol kesehatan, prokes yang kita lakukan, semuanya bisa jadi. Bukankah ketika kita merasa semakin disulitkan pada saat ini, kita butuh dukungan, kebersamaan yang luar biasa sehingga semua bisa bersyukur. Ya mau kamanginang, pesta perak boleh menjadi kilas balik buat kita selama 26 tahun ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini? Napa dua hon molo tabain pengurus tabi, pengurus pospel, dohot, HIV AIDS, dan ini menjadi program unggulan dari HKBP periode ini adalah salah satu
bentuk diakonia daripada gereja yang hidup adalah mau berbuat dan mengulurkan tangan bagi setiap yang membutuhkan. Tangkap bencana bahagian daripada gerakan sosial, gerakan kepedulian dari distrik kita ini. Bukan hanya sesama kita, tetapi juga buat distrik lain. Bukan hanya buat sesama Kristen, tetapi juga buat siapa saja di tengah dunia ini yang memang membutuhkan uluran dan kebersamaan kita. Itulah yang akan kita perbuat dan lakukan melalui pengurus TABI. Lalu yang ketiga, pospel. Dia mau kamanginang na pasobulung saluhutna. Kita sudah coba data dari 2 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 1 daerah istimewa Yogyakarta. Dari semua kabupaten yang ada di 3 ini, tingkat provinsi ini, Setuduo, ternyata masih ada orang-orang Batak, halak kita, di 22 kabupaten yang belum tersentuh. Jadi 2 provinsi sada daerah istimewa Yogyakarta dangadong huriatta 22 kabupaten. Alani kita coba pahami, ternyata di sana banyak orang Batak yang merindukan kehadiran HKBP. Behado bahenota asa jongjongnian jalabui bukan hanya menambah jumlah gereja, tetapi jemaatnya tetap down. Tetapi kita menambah gereja sekaligus juga mengajak halak Batak yang tidak terlalu peduli dengan gerejanya, kehidupan rohaninya, asa mau ambil bagian di situ. Alani di Bagasa Tauron kita coba untuk melakukan itu. Dang boy terangkul sudi alani minimal 3-4-5 tahun ini kita akan coba lakukan pospel di kabupaten yang belum ada HKBP. Napapaton kamanginang HIV AIDS Ministry. Ope bahagian sian program kebutuhan ni huriat HKBP doon. Bahasa ternyata HIV AIDS bukan hanya berada di kota, di desa, di mana saja. Itu tidak berada di luar-luar sana, tapi bisa jadi di sekitar-sekitar kehidupan kita. Alani bagaimana kita mau memberikan dampingan, penguatan, karena tidak seorang pun yang menginginkan hal seperti itu. Alanido, mari kita jangkau mereka, menguatkan mereka, supaya mereka punya harapan hidup dan semangat yang berbeda dari yang sebelumnya. Kudang dopenian program Nihuriat HKBP yang tidak bisa kita lakukan tahun ini. Alani molo idopena pui terbaik kita, mari kita saling berdoa dan mendukung. Nah perpulis yang terpukon, nah paupaton seterpuk tahun ada kata semangat. Semangat. Ternyata kamanginang, semua bisa berubah karena semangat, karena optimis. Semua bisa jadi karena semangat. Itu benar di dokona kanamalo. Penyakit biasanya ada dalam tubuh manusia ketika dia tidak punya semangat hidup. Alai orang yang sakit ketika dia patah semangat, pesimis dengan penyakitnya, itu akan mempermudah dia, mempercepat prosesnya. Alai sehebat apapun vonis tentang sebuah penyakit, ketika dia punya semangat, itu akan memberikan melebihi dari vonis yang sedang dia hadapi. Alai murid-murid punya sebuah semangat. Semangat untuk berkarya, semangat untuk melanjutkan pelayanan Yesus, semangat untuk menghampiri orang-orang lain. Murid-murid punya sebuah semangat yang berbeda ketika bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu.
Pertemuan sebelumnya itu berbeda dengan pertemuan setelah kebangkitan. Ternyata kamanginang, kita boleh melakukan sebuah pertemuan yang berbeda ketika kita punya pemahaman yang berbeda. Orangnya bisa sama, tetapi semangatnya berbeda. Bentuknya boleh sama, tetapi pelakunya, perlakuannya berbeda. Itu yang mau kita lakukan dan itu yang kita harapkan dari segala kehidupan kita. Covid bisa menghambat kita, tapi ketika kita punya semangat, semuanya bisa berbeda. Jala Oma pakirimot takamanginang. Mari kita punya semangat yang berbeda. Jangan kita saling melemahkan. Mulu taboto pedongat tay hurang. Anonak ka pengurus samuna do panitia. Iber kamu dong munai tidak punya adong hahurangan. Berikan semangat. Supaya dia jangan merasa salah. Ketika kita tahu dia lemah, kita berikan kekuatan. Ketika kita tahu dia sedikit agak sulit, kita berikan jalan keluarnya. Dan itulah orang-orang yang Tuhan inginkan melakukan perubahan. Arani Tuhan tamama masuk-masuhita, pikiran yang telah bangkit dan naik ke surga, mengajak kita menjadi orang-orang yang semangat. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan merubah kehidupan dan sudut pandang murid-murid ketika engkau bertemu, memberikan harapan baru dan menjanjikan penolong yang engkau akan utus menyertai para murid-muridmu. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, karena engkau ada bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kekuatan dan semangat yang baru sesulit apapun hidup kami. Dan pengalaman kami akan bisa berubah dari kesulitan, kecemasan, dan ketakutan menjadi harapan, optimis, dan semangat ketika kami bertemu dengan Engkau. Biarlah kami selalu memahami pertemuan kami melalui kehadiran-Mu di setiap gerak kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya. Dan Engkau meminta kepada kami setiap pribadi orang yang percaya untuk boleh menyaksikan Tuhan melalui segala kehidupan kami. Baik tingkah laku kami, perkataan kami. Terlebih pada masa-masa sulit ini Tuhan, kami boleh menyadari kehadiran-Mu, bahwa Engkau adalah Allah penolong yang memberikan semangat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di distrik ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Kau mampukan menjadi saksi di tengah segala kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat panitia pesta perak distrik yang akan dilantik pada saat ini. Demikian juga pengurus tanggap bencana, pengurus pospel alih-alih sendi, dan pengurus HIV AIDS Ministry. Kami tahu Tuhan betapa sulitnya pada saat ini. Tetapi jika Engkau memberikan semangat, memberikan kebijaksanaan dan hikmat bagi panitia dan pengurus, masa sulit ini akan menjadi kesempatan yang terbaik buat kami, buat gereja-Mu untuk melakukan apapun yang bisa kami perbuat untuk kemuliaan-Mu dan kebersamaan kami. Kami mau serahkan Tuhan semua panitia dan pengurus yang dilantik pada hari ini boleh bersukacita sebagaimana murid-murid telah bersukacita menghantar Engkau naik ke surga. Dan para panitia dan pengurus boleh bersukacita untuk melakukan pelayanan pekerjaan yang telah diserahkan gereja-Mu melalui distrik ini
untuk mereka emban. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai semua para pengurus. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat semua keluarga yang telah memperkenankan saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, dan anak kami Noposo ambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu di distrik ini. Biarlah setiap keluarga boleh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan-Mu selalu. Allah Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua para hamba-Mu di distrik ini. Mampukan Tuhan sebagai anak-anak murid punya semangat untuk melakukan pelayanan dan pertemuan dengan semua jemaat-Mu. Roh seperti itu juga ada bagi setiap pelayan penuh waktu. Punya kerinduan pertemuan, berjumpa dengan semua jemaat-Mu. Sehingga itu akan memberikan pemahaman baru dan hubungan baru, pengenalan baru, dan menjadi sebuah persembahan yang indah dan bagus dan kudus di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur buat gereja-Mu HKBP Marta Dinata yang telah memperkenankan semua kegiatan distrik berada di tempat ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan gereja-Mu ini dan semua para penatua, sehingga sebagai sambungan distrik gereja ini dan semua para pelayannya selalu membuka diri untuk melakukan pelayanan terbaik di distrik ini. Kami percaya Tuhan dan semua gereja yang ada di distrik ini akan selalu membuka diri melakukan pelayanan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau serahkan juga buat saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Biarlah momen kebersamaan ini, hari yang sama dan waktu yang sama, boleh menjadi awal yang terbaik untuk kerukunan antar umat beragama di negara kami ini. Dan kami percaya kebersamaan ini, waktu yang bersama ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi kami mau merasakan bahwa kami boleh bersama-sama walaupun dalam bentuk yang berbeda, bersyukur kepadamu dalam segala penyertaan-Mu sebagai bangsa dan negara, sebagai warga masyarakat yang selalu merindukan kedamaian. Biarlah negara kami ini selalu penuh dengan damai. Biarlah presiden kami dengan segala hikmat daripada Tuhan menjadi saluran berkat yang selalu melakukan keadilan dan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami mau serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 101 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan. Mari kita ikuti arahan dari majelis tentang persembahan nantinya akan diarahkan oleh para sintua. Kita bernyanyi.
Hurian itu hatta sadarion patupa utama pelantikan tu panitia pesta perak tanggap bencana Komisi HIV/AIDS pos pelayanan dan alih-alih setting di distrik Taon Marede Mahita. Aka pengurus inti panitia pesta perak tanggap bencana HIV/AIDS gospel roh alih-alih setting. Domo tu surat na adong di acara tayak kamanginang na tujolo ketua, sekretaris, bendahara, doh wakil ketua, wakil ketua, sekretaris, dohot bendahara. Ni ganup panitia dohot pengurus. Hurian itu hatta nunga jongjong di joluta naung terpilih gabe panitia dohot tim kerja ni panitia pesta perak regional sada tanggap bencana Komisi HIV/AIDS dohot tim pos pelayanan alih-alih setting di HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tengdion. Sadarion lantihom manasida jalan nasida ma dongan nami laho pasauton jala makobasi nasanarikot hobar tu ulaw natapasahat tu nasida di tonga-tongani distrikon alani i tabege majolo di cahahon surat keputusan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 082-D-18-SK-5-2021 tentang Panitia Pesta Ulang Tahun Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye tahun 2021. Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabar Tengdiye yang berkedudukan di Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan Panitia Pesta Ulang Tahun ke-25 atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ketetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dengan ketentuan: 1. Panitia merencanakan, menggagas dan melaksanakan kegiatan
dalam rangka ulang tahun ke-25 HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie yang dilaksanakan pada bulan September 2021 bertempat di HKBP Bandung Riau Martadinata. 2. Panitia mengupayakan dan menggalang dana untuk kebutuhan seluruh acara dan dana untuk kegiatan distrik. 3. Panitia bekerja sama dan dikoordinir oleh Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata yang merupakan koordinator pesta di Regional 1. 4. Panitia akan melengkapi kemudian susunan dan personil kepanitiaan sesuai kebutuhan panitia. 5. Panitia bertanggung jawab kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dan memberikan laporan secara berkala. 6. Panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. 7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 Mei 2021. Kuria Kristen Batak Protestan, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Pendeta Pahala Sitorus Sarjana Teologia, ditandatangani dan distempel. Lampiran susunan panitia pesta perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Bagi nama-namanya yang disebutkan dan hadir pada saat ini, mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Pelindung Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, penasehat MPS MPSD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. 2. Semua pelayan penuh waktu HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Penanggung jawab Pendeta Jason Simajuntak Sarjana Teologia MM. Ketua Umum Sintua Risnadi Hasudungan Sitorus SE MBA dari HKBP Bandung. Wakil Ketua Umum Sintua Tua M Napitupulu Sarjana Hukum dari HKBP Bandung Timur. Sekretaris Sintua Nyonya Liana Simajuntak Boru Sihombing dari HKBP Bandung. Bendahara Umum Nyonya Nevi Siagian Boru Daulay dari HKBP Bandung. A. Seksi Ibadah Koordinator Pendeta Swalon Siregar Sarjana Teologia. Anggota Pendeta Chandra Simanjuntak Sarjana Teologia. Pendeta Pitu Sinaga Sarjana Teologia. Nyonya Ellen Sihite Boru Manalu. Lamtiar Boru Nababan. B. Seksi Acara Koordinator Nyonya Dr. Diana Pardede Boru Simanjuntak dari HKBP Bandung. C. Seksi Dana Koordinator Nyonya Ratna Yanti Sitorus Boru Napitupulu Sarjana Ekonomi. Anggota Sintua Hermol Sihaloho Doktorandus M. Manik. Insinyur Hotman Simorangkir. Sintua K. Sianipar. Sintua Insinyur P. Pangaribuan. AJ Pasiregar. Sintua N. Silalahi. Sintua P. Manalu. Sintua A. Sihombing. W. Tambunan. Sintua J. Limbong. Sintua Nyonya Simajuntak Boru Marpaung. Nyonya Tobing Boru Simorangkir. Sintua Penri Munte. Mangihut Hapardede. Irianto Sihite. D. Seksi Sejarah Koordinator Sintua Darmawan Hamarpaung. Anggota Insinyur Baginda Sitanggang. E. Seksi Konsumsi Koordinator Nyonya Keti Huta Barat Boru Huta Soit. Anggota Sintua Nyonya Jusnita Sirait Boru Situmorang. Nyonya Rima Manik Boru Siregar. Sintua Nyonya Herta Huta Julu Boru Tobing. Nyonya Delima Tambunan Boru Tampu Bolon. Nyonya Marisi Simarmata Boru Silalahi. Nyonya Debora Situmorang Boru Manik. Nyonya Donna Huta Julu Boru Huta Uruk. Nyonya Marice Tarigan Boru Parapat. Nyonya Hera Sianturi Boru Simajuntak. Nyonya Dora Simajuntak Boru Tampu Bolon. Nyonya Rustiana Sinaga Boru Huta Barat. F. Seksi Kesehatan Koordinator Dr. Teddy Arnold Sihite. G. Seksi Penerima Tamu Koordinator Nyonya Lena Sitorus Boru Pangaribuan. Anggota Nyonya Nancy Pakpahan Boru Tahuruk. Nyonya Betty Simajuntak Boru Pangaribuan. Nyonya Dr. Debbie Sibarani Boru Sitorus. Nyonya Dr. Gigi Berta Simbolon Boru Sibarani. Nyonya Dr. Novita Sidabutar Boru Sitompul. H. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi Koordinator Yosua Manurung.
Seksi Dekorasi Sekretariat, Seksi Keamanan, Komisaris Polisi Laurentius Napitupulu, Sarjana Hukum. Demikianlah susunan panitia Pesta Ulang Tahun Perak KBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Untuk SK Tangga Bencana akan dibacakan anggota MPSD Amang Pendeta Swalon Siregar. Surat Keputusan nomor 075 di 18 SK 5/2021 tentang pengurus tanggap bencana distrik HKBP 18 Jabar Tinggi periode 2021-2023. Preses HKBP distrik 18 Jabar Tinggi yang berkedudukan di Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan pengurus tanggap bencana mitra kerja distrik. Adapun susunannya, Ketua Nyonya Delpina Simajuntak Buru Napitupulu dari HKBP Cimahi Jalan Lurah. Wakil Ketua Nyonya Kartini Dadap Buru Naibaho dari HKBP Cimahi Jalan Singaraja. Sekretaris Sintua Nyonya Melpa Marpaung Buru Simajuntak dari HKBP Bandung Rio Martarinata. Wakil Sekretaris Januar Nababan dari HKBP Cimahi Jalan Singaraja. Bendahara Sintua Nyonya Farida Simajuntak Buru Manik dari HKBP Rio Martarinata. Bidang Dana Nyonya Feti Saragi Buru Tambunan, Koordinator dari Martarinata. Nyonya Simajuntak Buru Tabarat dari Purwakarta. Nyonya Agustina Parhusip Buru Simajuntak dari Bandung Barat. Nyonya Yeti Sianipar Buru Nenggolan dari Bandung Timur. Nyonya Haritonang Buru Siregar dari Purwakarta. Nyonya Rusmita Sitanggang Buru Limbong dari Martarinata. Nyonya Sitinjak Buru Siagian dari Bandung Barat. Bidang penanggulangan Dr. Balen Aruan dari Jalan Lurah. Situa Dr. Gigi Situmorang dari Bandung Barat. Situa E. Simanung Kalit dari Singamaraja. Nyonya Betty Gultom Buru Tobing dari Bandung Timur. Bidang Humas Situa Sihotang dari Bandung Barat. Nyonya Rosana Seragi Buru Tagalung Bandung Barat. Solan Buru Napitupulu dari Jalan Lurah. Nyonya Saur Tambunan Buru Simerangkir dari Bandung Timur. Nyonya Rosi Hutasoit Buru Tampu Bolon dari Bandung Tengah. Nyonya Mariati Buru Siagian dari Jalan Lurah. Joshua Manurung dari Bandung Tengah. Bidang pencegahan mitigasi Deni Chandra Manurung dari Martarinata. Nyonya Happy Pakpahan Buru Pangaribuan dari Martarinata. Bidang kesetiakawanan sosial Koordinator Resort Sintua Tahal Simangusong dari Martarinata. Dr. Balen Aruan dari Cimahi Jalan Lurah. Situa Eliakim Simanukalit dari Jalan Singaraja. Situa Gordon Panjaitan dari Bandung Timur. Nyonya Profesor Hutasoit Buru Tampu Bolon dari Bandung Tengah. Situa Hiras Tamba dari Bandung Barat. Situa Darman Turnip dari Pekalongan. Mark Huta Barat dari Cikampek. Situa M. Hutasoit dari Tasikmalaya. Situa A. Manurung dari Brebes. Situa Goklas Lumban Tobing dari Cilacap. Situa A. Simbolon dari Subang. Situa Harlen Utahayan dari Semarang. Situa Insinyur H. Simajuntak dari Jawa Tengah. Situa HD Sihaloho dari Solo. Tugu Tamba dari Karawang. Nopi Sigalingging dari Bethesda Balenda. Situa M. Butar-Butar dari Cirebon. Bandung 13 Mei 2021, Preses HKB Distrik 18 Jabar Tinggi, Pendeta Pahala Sitorus. Dan selanjutnya untuk Komite HIV/AIDS dibacakan oleh anggota MPSD Pendeta Rory Sibarani.
Surat Keputusan Ketetapan nomor 076 garing Distrik 18 garing SK garing 5 Romawi garing 2021 tentang pengurus Komite HIV/AIDS HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi periode 2021-2023. Proses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabar Tinggi yang berkedudukan di Bandung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan pengurus Komite HIV/AIDS HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi periode 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ketetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dengan ketentuan pengurus Komite HIV/AIDS Distrik adalah mitra kerja distrik di bidang diakoni yang mengemban tugas pelayanan diakoni khusus tentang HIV/AIDS, narkoba dan penyakit sosial masyarakat. Yang kedua, pengurus Komite HIV/AIDS Distrik mengupayakan dan mengelola dana dalam pelayanan yang menyangkut tentang HIV/AIDS. Yang ketiga, Komite HIV/AIDS Distrik menyusun program kerja. Yang keempat, pengurus Komite HIV/AIDS Distrik bertanggung jawab kepada Proses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi dan memberikan laporan secara berkala. Yang kelima, pengurus Komite HIV/AIDS akan menyusun kemudian susunan fungsionaris sesuai kebutuhan dari daftar pengurus terlampir. Yang keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dapat dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan ketetapan Proses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, susunan pengurus Komite HIV/AIDS HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi periode 2021-2023. Penanggung jawab Proses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, penasehat MPS MPSD HKBP Distrik Jabar Tinggi, pelayan penuh waktu HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, Ketua Dr. Roy Kardo Pasaribu Bandung Tengah, Sekretaris Samuel Martin Pradana Hutagalung Bandung Timur, Bendahara Keiko Buru Pasaribu Master Kesehatan BTSD Balai Endah, anggota Dr. Gigi N Buru Purba Jawa Tengah, Dr. Gigi Swerlina Boru Stompul Cimahi Jalan Lurah, Dr. Gigi Esther Melinda Boru Hutapea Purwakarta, Situa Dorta MS Boru Siagian Yogyakarta, Lilis Suryani Eskep Nyars Bandung Barat, Ruth Boru Purba Cilacap, Dr. Ivan Sarumpait Cirebon, Dr. Mia Boru Panjaitan Cirebon, Dr. Valentina Oktaviani Situkir Karawang, Flora Boru Simajuntak AMD Kep Solo, Dr. Pani Sihombing Boru Sitorus Pekalongan, Elizabeth Boru Siagian Tasik Malaya, Dr. Gigi Santa Suharni M Boru Silalahi Bandung Riau Martainata. Ditetapkan di Bandung 13 Mei 2021, Proses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, Pendeta Pahala Sitorus ditandatangani dan dicap. Surat Keputusan Ketetapan nomor 077 garing D18 garing SK garing 5 Romawi garing 2021 tentang pengurus pos pelayanan atau pospel HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi periode 2021-2023. Proses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 18 Jabar Tinggi yang berkedudukan di Bandung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pengurus pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi periode 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ketetapan ini dengan ketentuan: 1. Pengurus pos pelayanan distrik adalah mitra kerja distrik di bidang marturia yang mengemban tugas pelayanan yang dirumuskan dalam tugas marturia sesuai aturan peraturan HKBP. 2. Pengurus pos pelayanan distrik mengupayakan dan mengelola dana dalam pembentukan pos pelayanan baru melalui gerakan alih-alih sending. 3. Pengurus pos pelayanan distrik menyusun program kerja.
4. Pengurus pos pelayanan distrik bertanggung jawab kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dan memberikan laporan secara berkala. 5. Pengurus pos pelayanan distrik akan menyusun kemudian susunan fungsionaris sesuai kebutuhan dari daftar pengurus terlampir. 6. Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan tentang pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Ketua Nyonya Duma Sibarani Boru Hutapea dari Bandung Riau Marta Dinata. Wakil Ketua Nyonya Monika Tobing Boru Simangunsong dari Bandung Tengah. Sekretaris Nyonya Lena Tambun Boru Nababan dari Bandung Riau Marta Dinata. Wakil Sekretaris Sintua Nyonya Tiurma Ida Ria Limbong Boru Sihombing dari Bandung Barat. Bendahara Nyonya Hesti Karo-Karo Boru Marpaung dari Bandung Riau Marta Dinata. Wakil Bendahara Nyonya Irena Lasmaria Sirait Boru Sitanggang dari Bandung Tengah. Anggota dan koordinator ahli-ahli sending Sintua Johnson Simanjuntak dari Cimahi Jalalura, Sintua Tiurma Ida Boru Siombing dari Bandung Barat, Palti Marhiti Aji Siombing, Magister Hukum dari Pekalongan, Sintua Alfared Sirait dari Cirebon, Sintua Edward Sianturi dari Tasikmalaya, R. Boru Siagian dari Tasikmalaya, Nyonya J. Sirait L. Boru Sitanggang dari Bandung Tengah, Sintua Hulman Siahaan dari Semarang, Rentina Boru Nenggolan dari Bethesda Bale Endah, J. Damanik dari Solo, Sintua Juliati Siregar Boru Sitompul dari Bandung Timur, Nyonya Pangaribuan Boru Sinambela dari Cikampek, Bibel Fro Gonggom Boru Hutahayan dari Cikampek, Sintua J.A. Pasaribu dari Jawa Tengah, Dr. Gigi Irene Panggabian dari Purwakarta, Sintua J. Huta Barat dari Subang. Bandung 13 Mei 2021, Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Pendeta Pahala Sitorus Sarjana Teologia, distempel dan ditanda tangani. Hamua kadongan naung terpilih gabe panitia Pesta Perak Regional Sada, tanggap bencana Komisi HIV/AIDS, dohot tim pos pelayanan dan alih-alih sending ni HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tengdie. Nunga dibagi hamu dijahahon surat keputusan taringot tu pengangkatan muna. Namanuku mahu nuaing tu hamu sudi dohot akka na mengikuti live streaming. Radedo hamu majaloi hobar jala jongjong mahamuna sudia kamang panitia nakan ngani dinganan nabi. Radedo hamu majaloi hobar tu SK nanaing si pasaha tu hamu dohot mangulahon ulaon na pinasaha tu hamu. Hobar tu ulaon nanaing pasahaton tu hamu alusi hamuma. Ahu Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik Sapulalu Jabar Tengdie mengalantik hamu sadarion gabe panitia Pesta Perak Regional Sada, tanggap bencana Komisi HIV/AIDS Ministry, tim pos pelayanan dan alih-alih sending ni HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tengdie. Sai di pargogo itu hatta bahamu mangulahon ulaon naung pinasahat tuhamu asa marsangap goar ni tuhatta di tonga-tonga ni hurianai. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Raja jalana punah huriai. Mauliate rohanami tuho jala pujion nami dukwarmu. Ai di babakit todo akkana olo gabe parhobas diragam ni ulaon ni huriam di tonga-tonga ni distrikon. Asi maroham lehon matodim na badiai margogoi hon nasida parbisuhi manasida pargogoi jalaramoti manasida
mangulahon sude ulaon na pinasahap tuha nasida. Lehon hai pason hatau kuon dohot iras ni roha mangaradoti sude ulaon naung jinalo nasida. Tupahi ma salhut na naniula ni nasida. Jala say marparbuema asal lampatar huriam hakabipi nagabe pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion marhite-hite pakkobasion nasida. Hupangido hami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita tike maret de non baru pedisiamu dulu. Maret de mahita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami mempersembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang
dan Allah telah mengangkat engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu senantiasa akan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dengan engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama semua pelayan penuh waktu yang ada di distrik ini, kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.
Napaduahon, kami juga atas nama semua pelayan penuh waktu Distrik 18 Jabar Tengdi mengucapkan selamat melayani buat semua panitia dan pengurus yang dilantik pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.